Oo, ganyan. Ito sa camera, Ka na konti, liad ka na konti. Yan. Nice. Tapos medyo chino. Ganda. Akin ka lang titingin. Yan. Halo para cublikers dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Sesuai dengan request para cublikers, kali ini Cublik Film akan mencublik-cublik film yang bercerita ringkas, padat, dan agak gak jelas. Yang pasti di setiap menitnya gak jauh dari adegan iclik-iclik. Dan film ini berjudul Home Service, yakni menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis yang membuka layanan jasa pijat plus-plus yang menawarkan pelayanan tersebut ke rumahnya langsung. Namun bukan hanya soal pijat-memijat, tetapi ia juga tertarik menjadi model yang memperkenalkannya pada dunia gelap industri dewasa. Tanpa banyak intro, langsung saja ke ceritanya. Berceritakan tentang seorang mahasiswa dari jurusan keperawatan yang bernama Happy. Saat ini ia tinggal di pusat kota Filipina. Selain menjadi mahasiswa, ia menyambi menjadi kang pijat untuk membayar kuliahnya yang mahal tersebut. Di hari itu ia melayani beberapa customer pria hidung belang. Setelah mendapatkan bayaran tersebut, ia pergi menawarkan jasanya untuk para mahasiswa beban orang tua yang ingin foya-foya. Mereka mencoba mengajak Happy buat happy-happy bareng, namun sayang sekali karena mereka tak mempunyai uang untuk membayar Happy. Mereka akhirnya tak jadi menyewa jasa Happy dan lanjut bermain biliar. Untuk itu, Happy memberikan kartu namanya agar mereka bisa menghubunginya sewaktu-waktu mereka sudah mampu membayarnya. Karena jasa pijat memijatnya lagi laris-larisnya, ia melanjutkan penservisan untuk pelanggan lainnya dan seperti biasa, mereka sangatlah puas dengan jasa ekstra penservisan Happy. Di hari yang sama, ia mendapat customer lagi. Namun kali ini ia mendapat pelanggan seorang wanita yang bernama Prezes. Mereka COD di pinggir jalan dan memberikan kode sapu tangan putih di jendela mobilnya. Kain tayo yung gamit. Sebelum penservisan memijat, mereka berdua mampir ngopi dulu di sebuah warung. Prezes sangat kagum karena melihat Happy yang begitu giat dan kerja keras untuk membiayai kuliahnya. Ia juga mengatakan bahwa pekerjaannya saat ini adalah seorang wedding planner. Untuk waktu yang sangat singkat, mereka berdua semakin akrab. Kebetulan saat itu rekan kerjanya sedang membutuhkan talent model. Prezes menawarkan Happy untuk menjadi model karena dirinya mempunyai wajah yang cantik dan bodi yang asoy. Karena Happy belum yakin, ia hanya memberikan senyuman. Lalu mereka pergi ke rumah Prezes dan melakukan pelayanan pemijatan seperti biasa. Tak lama Prezes menawarkan tawaran tadi pada Happy untuk menjadi model. Ia memberikan iming-iming dengan bayaran lebih besar ketimbang bayaran jasa pemijatannya. Bahkan terlalu lebih untuk membiayai kuliahnya itu. Oleh karena itu si Happy tergiur dan menerima tawaran tersebut. Keesokan paginya si Happy mendatangi rumah Prezes lagi dan memulai karirnya sebagai model dewasa. Karena si abang fotografernya belum datang, mereka berdua menyempatkan mengobrol bareng dan membicarakan bagaimana masa depan mereka ke depannya. Tak lama abang fotografer yang bernama Leo diam-diam datang dan memotret mereka berdua tanpa mereka sadari. Leo merupakan partner kerja Prezes sekaligus agak bisa dibilang pacar. Namun mereka berdua tak mau mengakui hal itu. Prezes memarahi Leo karena datang terlambat, lalu mengenalkan Happy padanya. Perkenalan tersebut cukup membuat si Leo tertarik pada Happy. Lalu si Happy kemudian mengganti bajunya dengan pakaian seksoi dan memulai pose pemotretan. Liad ka na konti. Nice. Di sela-sela pemotretan,
Ternyata ekspresi Precious tak bisa dikendalikan bahwa ia sebenarnya cemburu ngelihat si Leo lebih memperhatikan si Happy. Setelah sesi pemotretan, si Happy langsung pamit pulang. Setelah kepergian si Happy, lalu mereka berdua langsung melanjutkan adegan iclik-iclik brutal, hal yang ditunggu-tunggu Precious dari tadi. Setelah itu, Precious pamit pergi meninggalkan Leo untuk nge-gym. Dan ia berpesan pada Leo untuk menjaga rumahnya dengan baik. Sesampainya di tempat gym, Precious bertemu dengan temannya yang Boti. Si Boti menginginkan dirinya diajak untuk menjadi peran dalam film yang digarap oleh Precious. Dan si Precious menjanjikannya untuk ikut jika nanti ada proyek yang membutuhkannya. Tak lama si Boti mengikuti pria ganteng dan menggodanya untuk diajak iclik di pemandian uap katanya. Sedang di lain tempat, si Leo menelpon dan menggombal label pada si Happy, menyuruhnya untuk datang ke studio dengan modus untuk melihatkan hasil pemotretan kemarin. Si Happy sangatlah happy karena ngelihat hasil fotonya sangatlah terlihat cantik. Tak lupa juga gombalan-gombalan si Leo, jurus rayuan yang dapat meluluhkan hati si Happy, dan akhirnya mereka berdua melakukan iclik-iclik di kamarnya Precious. Gusto kita. Setelah itu si Happy ditinggalkan sendiri di kamar dan si Leo masuk ke dalam ruangan yang dimana ruangan tersebut tak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Leo dan Precious. Ternyata si Leo bukan hanya hidung belang, tapi dia sangatlah licik cuy. Si Leo ternyata telah memasang CCTV di dalam kamar tersebut tanpa diketahui oleh Happy. Dan video iclik dirinya bersama Happy tersebut telah ia simpan dan ia koleksi. Mungkin saja video itu ia sebarkan untuk dijual. Malamnya si Precious pulang dari gym dan minta dipijitin si Leo karena badannya pegel-pegel. Namun si Leo tidak antusias dan mengabaikannya, tak seperti hari-hari sebelumnya sebelum mengenal si Happy. Kecurigaan itu benar ia buktikan dengan mengecek CCTV yang berada di ruangan rahasia itu. Melihat hal itu, dirinya hanya bisa diam dan menahan cemburu. Keesokan paginya ia COD dengan kakek-kakek Jepang yang akan membeli hasil fotonya si Happy. Dan si Precious mendapatkan uang ekstra karena kakek Jepang itu sangat menyukai foto tersebut. Daisyo-san, I pay extra. Karena hasil pemotretan si Happy sangatlah laris dan menarik bagi pembeli, si Precious memanfaatkan hal itu dengan mengajak Happy untuk tinggal bareng di rumahnya dan gak perlu repot-repot membayar uang kos lagi. Malamnya mereka bertiga merayakan pesta kecil-kecilan karena hari ini adalah ulang tahun si Leo. Mereka memainkan permainan di luar nalar cuy, yakni tebak-tebakan. Dengan hukuman apabila tidak bisa menjawab pertanyaan dari lawan, maka harus menyelebeu bagian tubuh yang asin. Anjir! Di pertanyaan pertama yang diajukan oleh Precious pada si Happy menjawabnya dengan salah dan mendapat hukuman menyelebeu si Leo. Boleh linisin ko yung buhok. Kahit saan. Game, go. Hindi ka masyadong mahirap. Pertanyaan kedua ditujukan pada Leo, namun ia salah menjawab dan dijatuhi hukuman menyelebeu si Precious. Namun tak lama setelah permainan itu berlanjut, Precious menarik tangan si Happy dan menyilaturahmikan bibirnya. Dan mereka lanjut iclik bertiga malam itu dalam pengaruh alkohol. Singkat cerita, malam itu rumah Precious didatangin sejumlah polisi. Dan kebetulan si Happy baru sampai di rumah tersebut. Maksud kedatangan polisi tersebut tak diketahui oleh si Happy. Happy yang tidak tahu apa-apa, kini ia malah diselidiki polisi tersebut karena telah ditemukan video icliknya bareng si Leo. Polisi tersebut merupakan cybercrime yang menuntaskan para prostitusi online. Dan salah satunya dari video yang diperjualbelikan si Leo tersebut.
Akhirnya si Happy juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana juga sudah ada kakek Jepang yang pernah membeli foto Happy waktu itu. Kakek tersebut ternyata juga jaringan prostitusi online yang dijalankan si Leo dan Presis. Tak lama sersan polisi itu memanggil Happy untuk dimintai keterangan secara pribadi. Namun akal bulus polisi itu mulai nampak karena ia ingin diiclik si Happy juga. Hal itu terbukti karena Pak Polisi itu memberikan kode-kode buat si Happy agar mau diajak iclik bareng. Karena si Happy merasa tertindas oleh Pak Polisi, sangat dirugikan dan tertipu oleh si Leon dan Presis, ia tak kehabisan akal untuk membalas mereka semua dengan diam-diam. Ia merekam pengicilikan itu ketika main bareng polisi itu. Polisi yang sudah sangat sagapung tak menghiraukan dan tak pernah berpikir bahwa si Happy akan melakukan hal itu. Ia baru tersadar ketika terbangun dari pengicilikan bahwa borgol dan pistolnya tak ada di meja. Dan tak lama ia mendapat pesan dari si Happy. Si Happy mengancam akan menyebarkan video tersebut jika ia akan memenjarakan si Happy. Dan polisi itu tak bisa berkutik dan hanya menyesali kebodohannya. Singkat cerita, kepergian si Leo dan Presis itu ternyata mencari korban lain lagi yang akan dijadikan nasibnya sama kayak si Happy. Namun Happy tak tinggal diam. Ia membuntuti gerak-gerik mereka dan melaporkan hal itu pada sersan polisi tadi sebagai bentuk pembalasan. Hingga ia bersekongkol dengan teman sekosnya dulu dan menyuruhnya berpura-pura ikut berkecimpung dalam dunia model si Leo. Tak lupa mereka telah menaruh kamera tersembunyi untuk dijadikan bukti keputusan mereka berdua. Sige na. Ano si Zoe? Hello. Pakita ko sa studio namin. Siya yun. Singkat cerita, si Happy mengejutkan kehadirannya yang sembunyi di dalam mobil. Ia pun berhasil menjebak mereka berdua. Mereka tak bisa lari dan tak berkutik karena takut akan dijedor si Happy. Si Happy menyuruh Presis untuk menuju ke tempat yang sepi, gelap dan tak ada seorang pun. Sesampai di tempat itu, si Leo diperintahkan untuk memborgol tangan Presis. Si Presis yang ketakutan menangis sejadi-jadinya. Hits na tayo. Kemudian Happy keluar mobil dan meninggalkan mereka berdua di sana. Tak lama Pak Polisi datang menemui mereka berdua membawakan kunci borgolan itu dan membawa mereka keluar dari mobil. Namun si Leo tiba-tiba menyerang balik Pak Polisi itu dan membuat pistol polisi itu terjatuh. Suasana tegang itu membuat Presis memberanikan diri mengambil pistol tersebut dan menjedorkannya pada Pak Polisi dan si Leo. Entah apa yang ada di pikirannya, kenapa si Leo dijedor juga. Karena ia penipu yang licik dan tak ingin masuk ke dalam penjara, ia menaruh pistol itu ke tangan polisi seakan-akan bukan ialah pembunuhnya. Lalu tak lama ia terjedor dan akhirnya meninggoy juga di tangan polisi tersebut. Lagian kenapa juga pistol tersebut sok-sokan dia letakkan di tangan polisi itu yang belum sepenuhnya meninggoy dan masih tersadar. Tak lama si Happy datang dengan bangganya seperti mafia yang berhasil menghabisi musuhnya. Karena tak ingin sidik jarinya tertinggal, ia mengelap pistol itu dan menaruhnya di tangan si Leo yang sudah meninggoy. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka dan memberikan baju-bajunya pada orang gila dan pengemis di pinggir jalan. Bahkan ia juga membuang kopernya ke sungai. Ia sangat menyesali atas semua yang telah terjadi dan memulai kehidupan yang lebih baik. Dan tak lama datanglah seorang pria yang ingin memberinya tumpangan pulang karena disangkanya si Happy ingin bunuh diri. Dan dari situlah kehidupan baru si Happy dimulai dengan pria baik tersebut. Kita. Gentleman. Lain mo ah. Dan film pun selesai.
Saya agak jengkel dengan film ini karena tidak masuk di pemikiran saya. Kenapa sutradaranya bikin film yang gak jelas dan alurnya membagongkan? Filmnya juga terkesan seakan-akan si Happy adalah wanita yang paling bisa segalanya dibanding dengan modelan polisi yang harusnya mempunyai karakter yang kuat, pinter dan lebih licik dibanding tukang pijet panggilan ini. Karena tidak ada hikmah yang bisa diambil dari film ini, oke cukup sekian dan terima kasih. Sekian rangkuman film hari ini, semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa, link full filmnya ada di kolom komentar.